Saudara-saudara semua, sebenarnya yang paling berharga buat kehidupan saudara dan saya adalah hal yang namanya kasih karunia Tuhan. Yang amin cuma satu kan? Karena kita nggak berpikir ini nggak berharga kok ini. Saudara mesti ingat baik-baik, korban penebusan dosa itu yang paling berharga. Makanya waktu iblis dikasih lampu hijau sama Tuhan untuk menghancurkan Ayub, masih ingat nggak yang pertama kali dihancurkan sama iblis apa? Ternaknya Ayub. Karena ternaknya Ayub adalah korban penghapus dosa. Ayub berpikir, wah anak-anak gue nih party goer semuanya nih. Ya, McKellen, Glenfiddich, semua diminum sama mereka. Ya, oh saudara nggak tahu ya gini-ginian ya. Saudara teh botol banget kayaknya mukanya ya. Jangan-jangan anak-anak gue ini bikin dosa. Jadi Ayub selalu mengkuduskan anak-anaknya lewat korban bakaran dari ternaknya. Iblis lihat itu paling berharga, binasakan duluan. Daniel pasal yang pertama. Waktu Nebukadnezar take over kerajaan Yehuda. Rajanya namanya Yoyakim. Yoyakim gak dipenggal sama Nebukadnezar. Tapi yang pertama kali dihancurkan sama pasukan Nebukadnezar adalah perkakas dalam bait Allah. Untuk apa? Menghapus dosa. Jadi ternyata kasih karunia-Nya Tuhan Yesus itu adalah hal yang paling berharga. Makanya iblis selalu mau curi, mau bunuh dan binasakan itu semua. Supaya saudara dan saya punya belief system, saya nggak disayang sama Tuhan. 2024 saya lewatin ini itu, Tuhan nggak tolong saya. Tuhan nggak menyertai saya. Itu yang iblis selalu mau hancurkan dari pikiran saudara. Saudara mesti tahu bahwa sumber itu nggak pernah salah. Yang salah selalu adalah reaksi kita. Ada 2 gelas. 1 gelas saya isiin air panas. 1 gelas lagi air dingin. Dua-duanya saya tuangin kopi kapal api. Lalu saya tawarin buat saudara-saudara di NDC. Saudara akan pilih gelas yang isinya air apa? Panas. Saudara mau pilih dingin gak apa-apa juga. Bisa lihat gak? Sumbernya sama. Kopi kapal api. Tapi karena reaksi airnya beda. Satu dingin, satu panas. Limpahan yang keluar jadi berbeda. Yang dingin sulit dinikmati. Yang panas bisa dinikmati. Seringkali reaksi kita yang gak satu frekuensi kita sama Tuhan. Reaksi kita yang seringkali salah. Kita gak panas sama Tuhan. Kita gak hot sama Tuhan. Kita dingin. Karena apa? Iblis. Udahlah kamu, yang ditolong cuma Pastor Yosia, Pastor Ricky, kamu gak ditolong. Pastor Jesse yang ditolong, kamu enggak. Kita jadi dingin. Sama firman, sama pribadi Tuhan, dingin kita. Mosok sih. Kita enggak hot sama dia. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Kristen sumbernya sama, tapi kelasnya beda-beda. Sumbernya sama. Alkitab kita sama kan? Juru selamat kita sama. Yesus kita sama gondrong. Tapi kualitas orang Kristen beda-beda. Saya ngelihat orang Kristen persis banget sama liga sepak bola. Saya senang banget sama liga Inggris, Italia sama sedikit Spanyol. Ya, puji Tuhan ya, Arsenal menang tadi malam. Di TV saya. Liga sepak bola di sebuah negara. Kalau mau mulai 20-20 kesebelasan punya niat yang sama. Apa niat mereka? Semua mau menang, semua mau jadi juara. Oke? Waktu baru mau mulai. Nah, waktu sudah setengah kompetisi. Satu klasmen tersebut bisa dibagi jadi 3 kelas kan? Papan atas, papan tengah, papan bawah. Kesebelasan di papan atas, niatnya masih sama. Pengen menang, pengen jadi juara. Tapi fokusnya mereka beda.
Fokusnya mereka, kami mau menang, supaya kami bisa lolos ke liga berikutnya yang lebih besar, Liga Eropa. Itu fokusnya mereka. Nah, kesebelasan di papan tengah, niatnya masih sama, pengen menang. Tapi mereka fokusnya bertahan aja di sini. Supaya kita nggak turun ke papan bawah, bertahan aja. Makanya kalau papan tengah sepak bola lagi main, saya tuh males nonton. Karena apa? 0-0, peluk-pelukan. Tuker-tukeran jersey. Padahal nggak ada apa-apa yang untuk diselebrate. Cuman seri. Kesebelasan papan bawah. Niatnya masih sama, pengen menang. Makanya suka ada keajaiban kan. Papan bawah ngalahin yang atas. Karena niatnya masih tetap sama, pengen menang. Tapi fokusnya mereka beda kan. Tengah sama atas. Fokusnya mereka kita menang supaya tidak degradasi ke seri B. Sama orang Kristen. Sumber kita sama. Alkitab kita sama. Juru selamat kita sama. Tapi mental kita beda semua. Karena apa? Reaksi kita. Belief system yang salah akan mengeluarkan reaksi yang salah juga. Banyak orang Kristen mentalnya papan atas. Masalah bertubi-tubi datang, tapi dia ngomong gini, saya akan keluar jadi juaranya. Karena saya percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya. Mentalnya mental juara. Tapi ada orang Kristen yang mentalnya udah papan tengah. Seri-seri sama iblis gak apa-apa lah. Hari ini saya kalah, besok saya kalahin kamu pasti ya. Gak apa-apa. Lalu ada orang Kristen yang mentalnya udah papan bawah. Ya sekali-kali doang menang bisa datang kebaktian. Kalau Natal doang. Atau Paskah doang. Dan kita tahulah degradasinya nanti kemana. Ya. Nah siang hari ini saya mau bahas buat saudara dengan cepat. Ada 2 prinsip. Bagaimana caranya kita bisa mencapai kelimpahan apa yang Yesus janjikan. Yuk yang pertama, Matius 13 ayatnya yang ke-44. Matius 13. Kita baca ayat ke-44 saja ya, saya bacain buat saudara. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang apa saudara? Terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Yesus